Ada korek banyak ini. Ikan diomongin korek mah. Curan rek. Enggak apa-apa. Jadi lu pada tahu sekarang kalau korek lu hilang nih sama dia nih. Yang lagi aja korek. Kita kan enggak mencuri, cuma hilang. Amankan, mengamankan. Kebiasaan. Namanya. Oke, kita ngobrol yuk. Prestasi. Kalau prestasinya BPW DKI sendiri itu sejauh ini dari pertama terbentuk udah ada apa aja? Ya di kepengurusan Bang Udin ini prestasi yang sudah didapat tingkat nasional itu yang tadi ketika OIPES perwakilan dari DKI Jakarta khususnya dari Jakarta Barat, nama bandnya The Root, itu adalah pemenang pertama festival. Oh, juara. Dan akhirnya dapat rekaman ya? Dapat rekaman. Bikin album. 3 album. Jangan lupa tuh beli CD-nya. Iya. Jadi BPP. Wah, iya. Lo nggak makan nggak ngajak lo? Ngobrol. Emang begitu dia. Sambil cicipin ya. Kita keling. Terus Bang Haji. Nah ya itu kan ada konspirasi yang 10 band terbaik itu. Iya. Akhirnya dibuatkan rekaman di PT Tiga Rambu. Kaset. Dan itu CD-nya udah diluncurkan. Jadi buat kawan-kawan yang mau beli nanti bisa dihubungin di sini. Di Geroibak. Iya, di Geroibak. Niaga BPP. Niaga BPP. Ya. Buat yang punya KTR mau dapat diskon. Nanti gua taruh di link deskripsi ya. Iya. Geroibak. Terus finalisnya apa The Root tadi? Iya. Derut. Band Derut. Bawain Dari OI lagu Jakarta sendiri, Barat. Iya. Karya sendiri ya. Iya. Dari OI Jakarta Barat. Sebelum Udin ketuanya siapa dulu? Bang Haji. Oh, Bang Haji. Sekarang pembina. Iya. Misalnya Ini awal nggak mau bang. Saya ayo bang, bantu saya. Bang. Saya masih lugu nih bang. Tapi bijaksana bang. Promo dong. Berarti ini baru ketua ganti ketua ya? Dari Bang Haji terus ke Udin. Ada Dua dua lagi. sebelumnya. Sebelumnya apa? Sebelum Bang Haji? Awalnya Bang Nong dari Jakarta Utara, terus dari Jakarta Utara juga Bang Aludin. Alimudin. Dari Alimudin baru ke saya. Dan selanjutnya baru ketua Udin. Jadi Tapi itu pembentukan ada KTA pas dari mulai Bang Haji baru mulai. Pembentukan KTA itu di zamannya 2003 2009 itu ketuanya Kang Digo. Jadi sebelumnya juga udah ada. KTA udah ada. Cuman karena periode kepemimpinannya cuman sebentar, akhirnya tidak begitu masif pembuatan KTA. Sebentar tuh berapa lama? Ada yang 3 bulan, ada yang setahun. Gitu. Di awal-awal kepengurusan OI pusat ya, BPP Iya, pusat. tahun 2000. Itu Zamannya dari 99 sampai 2003 itu para ketuanya tidak satu periode penuh. Oh, Jadi pas Munas di Palembang, Kang Digo kepilih. Nah itu barulah di situ Kang Digo menyelesaikan bukan hanya satu periode, tapi 2 periode. Jadi di kita itu kebenaran saya dulu di zamannya Kang Digo sebagai pengurus juga di tahun 2003. Pengurus di BPP. Oke. 2003 sampai 2006, 2006 sampai 2009. Gitu. Berarti emang kasarannya belajar dari pengalaman ya. Iya. Oh ternyata ini kurang nih, harus dibenahi lagi nih gini-gini. Evaluasi terus. Evaluasi terus ya. Itu. Iyalah, guru paling cakep kan pengalaman udah. Iya. Itu dia. Ya ada duanya tuh udah. Oke. Ada yang mau ditambahin lagi nggak soal OI sendiri? Ada yang mau tambahin lagi nggak? Kalau Ada lagi nggak? kita teman dulu ya. Kadang kita kalau masih tahun-tahun 2003 ya, 2002-an. Kadang anak-anak koi yang lebih aktif kadang begini. Manggil orang juga, "Oi." Aduh. Manggil oi aja gitu kan. Karena emang seruan sih oi. Oh itu maksud. Iya. Oh itu maksudnya. Ada begini OI lagi lah. sendiri itu maksudnya. Udah Iya. ceritain ya. Iya. Filosofinya ya. Oi. Aduh, kalau jadi lagu aja nih orang. Tapi nggak kenal terlalu detail banget sih. Oi. Oh iya. Soalnya kan banyak yang ngira tuh OI itu kan orang Indonesia. Ternyata awalnya kalau Bang Iwan juga sering bilang kan. Iya. Dari seruan itu kan. Jadi bukan OI itu bukan singkatan. Bukan Iya, singkatan. kan banyak kawan-kawan yang ngartin
orang Indonesia. Ormas Iwan, orang macam-macam lah. Indonesia, Orang Islam. Gitu. Sian banget yang non muslim. Nah itu, nah kan itu pengetahuan seperti itu kan jarang didapat kawan-kawan kalau dia tidak masuk ke dalam OI-nya sendiri. Nah itulah ketika dia masuk di OI dan khususnya kayak kemarin BPP mengadakan diklat secara virtual, itulah dibahas tentang sejarah OI. OI itu apa? OI itu adalah sebuah seruan. Yang kayak tadi itu Bang Iwan awal-awalnya kan ribuan fansnya, penggemarnya. Bang Iwan kan nggak mungkin hafal satu-satu kalau manggil. Betul. Kecuali emang yang deket aja manggil. Agus apa kabar? Ya udah karena udah deket sama Bang Iwan ya kan. Nah, kalau yang lain kan belum tentu, ya kan. Jadi Bang Iwan kadang-kadang kalau manggil, "Oh," gitu. Udah. Jadi mewakili semua agama. Jadi kebiasaan Mewakili itu semua itu akhirnya dipakailah. Dipakailah buat ormas. Jadi nama sebuah ormas. Ormas kita. Dan kalau kembali ke sejarahnya lagi itu ketika tahun 99 itu ketika silaturahmi pertama itu kan pertama terbentuk. ya kan terbentuk itu kan dipilih gitu. Kita mau bentuk fans club, mau ngebentuk ormas atau kita mau bentuk partai. Wow, Iya. diomongin tuh. Diomongin ya, tuh waktu silaturahmi pertama. Dan kawan-kawan sepakat yang hadir pada saat itu dibentuklah sebuah ormas Oke. dengan nama OI. Soalnya emang gue ngakuin sendiri, maksudnya gini, Bang Haji. Banyak juga teman-teman gue yang dia orang partai sangat memperhitungkan dalam tanda kutip OI sendiri gitu. Maksud gue tuh solidnya. Nah, sedangkan solid ya, terus kegiatan ini iya, kegiatan. nah maksudnya sedangkan mungkin ada kepentingan yang orang partai sendiri pengen, wah ini gimana caranya biar masuk, sedangkan Bang Iwan dan gue sendiri kan netral. Netral, Nah, betul. itu yang bagus dari itu bisa netral. Apalagi mungkin nambahin lagi apa? Ya apa ya, kadang-kadang juga teman-teman juga selain OI juga ada juga teman-teman yang udah masuk ke OI tapi juga suka lagu-lagu Iwan ya, macam teman-teman banyak kan teman-teman yang nggak masuk di OI juga ikut komunitas juga banyak kan, macam ada ini ada itu, tapi kan memang nggak mau gabung di OI ya itu kan Hak masing-masing orang. masing-masing. Hak Tapi prerogatif orang. tetap kok kalau misalkan ada acara teman-teman Kita bergabung. mania apa tetap kalau undang kita datang gitu. Tidak Karena, membedakan itu. ya dan walaupun begitu kan kita juga sama-sama figur yang sama. Nah, kadang-kadang ya kita support acara-acara apa gitu, Plasmania ini, Indonesia ini. Kadang-kadang kan dia juga butuh, jadi saling bersinergi lah ya. saling bersinergi, satu sama lain. Saling membantu. Kita di Ormasnya ini ada di fans clubnya. Padahal aja kayak kita juga sebenarnya emang fans club juga sama Iwan. Oke, kita ke OI-nya. Gue rasa ngebahas OI-nya bisa dibilang cukup ya, cukup dalam arti organisasinya. Nah sekarang gue mau bahas ke personal sendiri, kan pasti masing-masing kan semua basicnya itu kan ngefans sama Bang Iwan. Iya. Nah satu-satu dari Bang Haji kayaknya. Bang Haji sendiri, Bang Haji Yunus ini awal ceritanya tuh gimana sih bisa ngefans sama Bang Iwan tuh, dan apa latar belakangnya gimana tuh Bang? Coba cerita Bang. Ya kalau saya itu kenal Bang Iwan dengan lagu-lagunya ya. Oke. Dengan lagu-lagunya itu Awal dari karya dulu gitu. iya biasanya itu di zaman SMP dulu saya. Jadi zaman SMP saya dulu itu lagi meledak-meledaknya buku ini aku pinjam ya kan. Mata Indah Bola Pingpong, terus yang agak munduran lagi kan Sarjana Muda. Udah tuh dari situ-situ kan ya mulai mengikuti gitu kan. Zamannya pada saat itu kan lawannya cuma Obi Mesak. Obi Mesak. Iya. Mesak, gitu. Kita kan bingung dengerin Obi Mesak apa dengerin Tapi Bang Mesa Iwan. gimana lagunya Bang? Kalau Mesa? Semut-semut hitam, semut-semut di dinding. Iya kan? Ya. Terus Nah dari situ kan saya mesti milih dong gitu kan. Saya kan bukannya melu gitu kan. Iya. Saya harus milih nih. Ternyata kan setelah kemunculan kayak tadi tuh buku ini aku pinjam ya kan. Kan bukan hanya lagu itu aja kan kita cari kan. Oke. Kita cari lagi nih. kasarannya Ini siapa nih? mulai kepo lah ya. Nah itu. Ini siapa sih nih yang bisa mempengaruhi belantika musik nasional pada saat itu kan? Ngelawan Anika Sapari yang masif begitu kan pada saat itu tuh.
Tapi bisa nih gitu, sosok satu orang ini bisa gitu kan mempengaruhi belatika musik Indonesia gitu kan. Siapa ini, buku ini aku pinjam, Mata Indah Belang Pimpong. Yaudah kita cari tuh albumnya. Mundur. Wih. Itu belum jadi nonton konsernya belum tuh. Baru sekedar dengerin lagu-lagunya aja. Apa udah? Kalau kita nonton konser mungkin kalau pemberitaan masih agak kurang ya. Kita belum begitu tahu gitu ya, ya kan. Kalau nggak kita dengar berita ataupun apa ya kan, itu masih kurang. Jadi pada SMP itu saya belum ikut konser lah gitu, nonton konser jadi belum lah. Penikmat lagunya aja ya. Ya, jadi kan kita nikmatin, udah kalau ada di TV kita tonton, ada album baru kita beli, udah itu ya sebatas itu. Tapi udah mulai ada handphone ya kan, tahun 90-an tuh udah mulai ada handphone. Berita juga nggak diambil oleh TVRI, udah ada RCTI ya kan, awal-awal kan udah mulai tuh informasi udah mulai banyak ya. Tahun 90-an juga dengan adanya kantata juga mulai meledak gitu kan. Pemberitaan di mana-mana. Mungkin headline bagi saya pada saat itu sosok Iwan Fals dengan Setiawan Jodinya, Rendra ya kan. Nah itu kawan-kawan itu ya itulah. Udah akhirnya kalau masuk politik, ketika begitu kerasnya tekanan, sebenarnya Bang Iwan itu bisa muncul. Ya. Karena kerasnya tekanan, Bang Iwan muncul. Ya gini, jadi kalau di kita itu, kalau saya ini ya, saya ada beberapa kawan ya kan. Kalau nonton konser itu biasanya kita punya istilah. Kalau di kita itu kita berobat. Berobat. Istilahnya kita berobat. Kenapa kita berobat? Jadi gini, ada beberapa kawan dan saya sendiri itu ngalamin ketika nggak ada konser, badan itu kaku, lemes. Kan bisa diurut. Lain persoalannya kalau diurut kan secara fisik. Ini kan pemenuhan secara fisik kan kalau diurut kan. Kalau ini kan batin yang mesti diobatin. Jiwa. Obat hati. Iya, obat hati. Musisi kan banyak, Bang. Yang mengena kan pakai mengena ya. Maunya biangnya. Itu. Iya. Oke. Jadi kalau kita istilahnya berobat. Kalau konser. Kalau konser ya. Iya, jadi berobatnya benar-benar yang berobat. Pernah pengalaman kita nggak konser, benar-benar berobat ke dokter, itu biayanya lebih mahal dibandingkan kita ke konser. Gila nggak? Ibarat kalau konser gitu bisa di bawah 100.000 kan udah bisa nonton konser. Iya. Udah cepet aja udah bisa kangen. Ya. Iya gitu. Dokter berapa ratus ribu kan? Tapi Ya, ruangan mesti VIP. Pak. Rumah sakit harus VIP. Iya. Nonton konser nggak harus VIP kan? Makanya. Itu. Tapi pas berobat, joget enggak? Iya, kalau misalnya berobat yang mana nih? Nah dulu, udah biarin. Ini kan versinya Bang Ai. Lu kalau versi lu ntar lu mau joget, mau jingkat-jingkat, lu kebagian. Tenang aja. Biarin nih aren dulu mari. Ya. Oke, terus apa Bang Haji? Iya itu, kalau kita istilahnya nggak nonton konser atau berobat itu, pokoknya pengeluaran lebih banyak lah. Dengan adanya konser sebenarnya meringankan biaya hidup kita juga. Berarti intinya pokoknya Bang Iwan itu di sosok mata Bang Haji Yunus ini Dokter spesialis hati Itu. gitu. Dalam hati dan tanda kutip bisa yang gelisah jadi nggak gelisah lagi. Itu. Ya, gitu ya. Itu. Jadi kalau misalnya besok konser nih, ini malam kita udah gelisah nih. Kita apalagi kalau udah ada pengen ketemu gebetan aja ya. Iya. Apalagi kalau udah ada yang ngupload panggung. Wah, kita udah merasa di depan panggung aja. Wah, itu biasanya banyak tuh gitu-gitu tuh yang goib-goib tuh. Dari mulai Padahal men ini samping kita. yang kita tonton ini juga ya. Nah, jangannya gini Bang. Kadang gue juga bingung. Gue taruhlah gue sendiri kadang belum tahu jadwal. Teman-teman nggak tahu fansnya Bang Iwan tahu udah ada aja yang tahu duluan. Gua sendiri hari satunya tuh kadang belum tahu. Lah, lu kan udah tahu, gua aja belum tahu. Bang, emang mau manggung di sini ya? Gua aja belum tahu. Karena kita mau jawab bingung juga ya kan? Iya, gua mau jawab bingung. Iya. Gua aja belum tahu nih. Iya. Kira gua mau nggak mau nanya. Makanya Bang Ati jangan pakai ring 1. Apa ini tuh? Ring 0,0 ini. Kagak kebagian. Gigi emang ada ringnya. Oke. Ringsak ini mah. Nah, tadi Bang Haji cukup ya. Kira-kira pokoknya tadi intinya menurut Bang Haji Yunus itu Bang Iwan itu sosok buat obat hatinya dia.
konsernya, karya-karyanya dia gitu ya. Soalnya kalau Bang Haji Yunus ini kalau gue perhatiin kalau lagi konser dia emang penikmat banget. Santai. Iya, penikmat banget. Suhu nih Mas. Oh iya, wah, ngobrol. Kadang-kadang diam tapi perutnya goyang. Iya. Kadang-kadang diam apa? Kadang-kadang diam tapi apa? Perutnya goyang. Nah, sekarang ente nih, Iya. Agus Katel, coba sosok Bang Iwan sendiri Apa ya? mulai ngefans segala macem apa tuh? Woi, Belum. Makasih udah diwaktuin. Nggak, kalau Ani pribadi, dari Ani pribadi ya apa ya? Dari zamannya SD Ani udah ngefans bokap sih awalnya bokap. Bokap nyetel lagu nih, cuma rada-rada ngegelitik aja di kuping. Ini lagu siapa? Tapi kok yang Ani alami, yang saya alami sendiri kok hampir masuk ke kehidupan saya gitu loh. Jadi kayak semacam Suara Tugu Pancoran. Suara Tugu Pancoran sendiri pun Ani udah ngalamin. Maksudnya ngalaminnya pernah jualan koran juga. Iya, pernah jualan koran juga bukan Yang berubah oleh itu kan anjing-anjing itu kan. Dasarnya gini, awal mulanya kok bisa kena ya Suara Tugu Pancoran ini gitu loh. Hitungannya jadi kan dulu namanya SD kan masih pengen bergaul tuh ngerokok kan. Ngerokok kita masih ngumpet-ngumpet tuh. Nah, bapak bilang gini, Kalau juga ya bokap lu ya? iya demen juga dia, ternyata beliau demen juga bokap gitu kan. Dia bilang gini, kalau mau ngerokok pakai duit sendiri, nyari duit sendiri. Nah dari situ kita ada kepikiran, nyari duit sendiri gimana cara jualan koran. Akhirnya kan jualan koran. Gua lu. Gambling nih kita Bokap lu, nih. Iya, gua digituin juga soalnya. Korannya kenapa waktu itu yang Dulu masih apa ya, pos kota, Suara suara baca paling bawah kanan. Yeah. Nah ini dia. hari yang terbit gitu kan. Dari pagi SD sekolah, siangnya saya jualan koran di perempatan terminal Grogol itu, dari patas ke patas kita jualan koran, pulang malam gitu kan. Itu seneng tuh kita dapat keuntungan, kalau nggak salah dulu masih belasan ribu lah ya, seneng tuh. Nah dengan banggaannya kita nih ngerokok depan orang tua, Duit sendiri. ya dari situ. Nah kita buat mau ngisi kekosongan waktu kita juga. Nah dari situ denger lagu Bang Iwan tuh, Suara Tugu Pancoran. Bokap nyetel tuh, pas bokap pun Ini gue banget nih. Nah, gini, anak Iya. sekecil itu berkelahi dengan batu. Hujan-hujan. Nah dari situ kadang-kadang Bang Iwan pas denger lagu beliau yang Suara Tugu Pancoran kok ya Allah miris banget hati gitu. Kena, Flashback Langsung ke diri kita ingat, sendiri. iya. Pernah ngalamin jualan koran itu, saya pernah ngalamin jualan koran. Terus Dari situ. dari situ mulai kepo lagi dia kayak tadi tuh, kepo. kepo. Lagunya terus banyak kita pelajarin lagunya. Itu hampir semuanya menginspirasi, maksudnya hampir sebagian nggak semua. Berarti Katel ini setelah udah kepo gitu akhirnya nyari konser-konsernya gitu. Nah dari situ coba kasetnya dulu nih. Kasetnya dari kasetnya zamannya dulu. masih beli 12.500 apa kalau nggak salah Iya, dulu. 2000 zaman dulu mah. Enggak, maksudnya pas zamannya saya Bang Haji. Jangan kan gitu, Tapi- kemarin gua ngeliat kasetnya Maeng aja 3.500. Iya, ada. Tapi Backboard. bajakan bukan belinya. Asli dong. Oh, asli. Asli dong. Kita kesian musisi. Enggak lah. Capek-capek bikin Enggak, masih iya kita ngerasain cuma Ngomelin beli Maeng lo kalau mau beli yang palsu. Oh. 12.500 saya pernah ngalamin. Itu juga hasil dari jualan koran, terus ngamen juga pernah. Soalnya dari atas dari terminal Grogol sampai ke Kampung Rambutan, bolak-balik naik P6 dulu kan, masih ada P6 tuh. Kita ngamen itu kan gitu. Sempat kena, makanya kena juga itu kan. Kok ini lagu kok kena banget gitu. Jadi itu kan apa ya, saya bilang mah inspirasi lah. Gitu, alhamdulillah inspirasi. Lagunya jadi Menguatkan jiwa saya hitungannya jadi gitu. buat motivasi lagunya. Jadi motivasi kita juga, penyemangat hidup lah itu hanya dari segi saya. Nah dari situ mulai kepo terus ikut nonton ada konser Bang Iwan nih kata gini-gini. Kita sempat bela-belain madol buat nonton konser doang tuh. Mantap apa sih Madol? Bolos. Kirain mandi dodol. Ya zaman dulu kan zamannya madol tuh gitu Iya, ya. iya. Oh, Pak. Bahasa Yang ada dulu, iya. Bahasa gaul dah ya. Kirain masih dodol. Yang ada dulu mau berangkat sekolah ya negong gitu kan, Iya, nikung iya, dah iya. tuh itu kan lari ke konser nonton. Nah dari situ ada atmosfer apa ya? Oh iya benar. Ya terus ya mengalir begitu aja lah. Nah, Akhirnya senang. ketemu di konser, ketemu banyak teman-teman fans Teman-teman, juga. Akhirnya ikutan. Ada OI ya. Ada di OI. situ. Nah dulu kan sempat kita kan sebelum saya sendiri pribadi menemuin suatu wadah ormas OI itu sempat apa ya, kehidupan saya kan sempat apa ya ngalor ngidul nggak jelas lah, buang-buang waktu, maksudnya begadang sini nggak jelas. Nah begitu ada OI kok merasa ini ternyata ini
buang waktu tapi ada gunanya gitu. Maksudnya gunanya itu kita bisa ngebahas diskusi soal kegiatan positif. Dulu bang, dulu sebelum masuk koi ngumpet aja pojok. Dia kan begini aja. Iya, Ayo, malu. Lu ngeliatin aja tuh ya. Iya. Ngelem. Pas masuk koi, Saya Giro. Semangat. Wah. Kenapa? Bilang itu. karena di OI itu ya, latihan. Senang saya, bangga. Public itu speaking sabar. tadi ya, public speaking. Oh. Iya, bangga saya jujur. Sekarang apa? Humas kan? Hubungan masyarakat. Berarti Saya kan bangga. harus Masuk koi saya bangga masuk koi. Dan maksudnya dalam segi ini kalau buat saya pribadi koi itu wadah tempat berbuat kebaik. berarti Nggak mesti harus orang berbuat baik kan itu aneh, nggak mesti harus pakai uang, nggak Nah. pakai pikiran, tapi di OI itu ada semua. Di OI itu dari pola pikir kita dibutuhkan, kita bisa berbagi dari pola Nih pikir kalau kita. kata logonya itu Bacero. Satu logo berjuta saudara. Itu. Gitu. Nah, tadi berarti kalau gua kutip berarti Katel ini Bang Iwan dapat menginspirasikannya tuh jadinya bikin Katel jadi mau berbuat baik. Iya. Ya kan? Dari karya-karyanya gitu ya. Jadi hitungannya nggak kalau di OI itu hitungannya benar-benar dari karya Bang Iwan tuh udah memotivasi bener kan. Mau berbuat baik, mau ikut Kita nggak bisa- organisasi, mau iya, disiplin gitu ya. Iya. Yang lebih teratur lah, boleh Teratur kita ya. lebih teratur. Kita Nggak teratur hidupnya dulu berarti nih. berantakan. Walaupun dia udah diatur sama orang tua dia tetap namanya jiwa muda dulu Betul, dia kan betul, ya. iya. Nah begitu udah masuk OI bener-bener terasa ya. Terarah gitu. Ya, inspirasi kebaikan tuh bang. Iya, itu yang harus Inspirasi ada. kebaikan ya. Lu nih sekarang nih, lu nih. Apa Din? Apa Din? Ya kalau pribadi saya sih nggak panjang-panjang, semua juga pasti punya cerita ya. Tapi emang ceritanya singkat. Dari awal-awal kan karena saya juga kuping saya nih teman-teman masuklah genre musisi kan, kita dari pop, dangdut saya suka, semua musik-musik yang enak didengar saya suka ya. Dari pop rock kan, yang underground. Oh, sebelum bisa jadi ngefans sama Bang Iwan tuh udah demen musik-musik rock pop Demen, gitu. saya demen dangdut apalagi demen semua tapi Kelihatan sih. iya. Nah, kenapa di kuping Nah, saya nih yang masuk? yang pasif, yang pasif. Nah, aktifnya ke Bang Iwan. Oh, gitu. Bingung saya kadang, ya itu dia kadang-kadang. Ketariknya ke Bang Iwan. ke Iya, dari lagu-lagunya dia. segala sering kan dulu kan masih pakai kaset ya, kasetnya pakai Walkman ya. Ya, zaman dulu main. Ya lagu-lagu pop lah kan di zaman itu kan tahun 98 ke bawah tuh kan masih dari kan sekolah SMP ya. Ya dulu kan lagi timu-timunya band-band ya. Band yang ini ada yang Malaysia, yang ini, yang itu kan. Banyak lah muncul. Tapi ya itu dia sering saya beli juga kaset-kasetnya. Tapi kenapa diaktifnya di lagu-lagu Bang Iwan Fals? Lah Ketarik-ketariknya gitu ya pas. Jadi kok enak juga lagunya. Sampai ketiduran tuh dengerin. Nah, terus oke, cukup ada lagi nggak Din? Hah? Selain itu apa lagi Din? Sosok Ya. sosok Bang Iwannya berarti lebih ke karyanya ya Din? Iyalah, kalau karya apa sih? Dia kan posisi lagu berarti ya? Iya, lagu-lagunya. Iya, kalau dulu sih kan lihatnya dari lagu. Kalau sekarang mungkin dari ya itu Pak sering kebaikan ya. Kebaikan di OI itu kan kalau Bang Iwan sering kan, ayo tanam pohon, ayo kita berbuat, nggak usah bikin yang lain dah. Semuanya positif ya. Positif aja kan, ditimpa dengan kita di OI kan, background kita kan, ya udah, ayo lah dapat kegiatan gitu doang sih. Oke, tadi terus kalau masing-masing lagi nih ngomongin tadi karya-karyanya Bang Iwan, lagu Bang Iwan yang paling berkesan di lu Din apa Din? Wah, kalau tadi kan teman cinta ya. Tapi kalau Ayo kenceng dong suaranya, mungkin ada fans lu dulu, mantan lu dulu yang denger kan. ya teman Iya. cinta, banyak sih teman cinta. Ada aku pinjam, terus juga ada nyanyianmu. Tapi sebenarnya sih ya semua lagu-lagu itu mah favorit saya. Wah, semua favorit lah. Favorit ya. Tapi lah, lagu kebanyakan cinta. yang paling kena pas momennya pas lagu-lagu cinta gitu ya. Iya. Iya. Katel apa Tel? Senyum-senyum aja lo dengerin Udin cerita cinta. Iya. Oh tadi saya tunggu pancuran apa yang lain? Iya, Itu. itu pacaran. Tapi yang lebih buat motivasi sih seperti matahari lah ya. Seperti matahari. Lebih memotivasi buat berbuat kebaikan lah. Gitu itu sih lebih ngenanya ke situ. Cuma kalau buat sejarah pribadi ya hidup ya cuma untuk suara Teguh Pancoran, tapi buat
lebih itu memberi ya tadi itu seperti matahari. Seperti matahari. Ah. Bang Haji Yunus apa Bang Haji? Kalau saya banyak lah lagu-lagu Bang Iwan yang bisa inspirasi buat saya ya. Iya. Tapi yang lebih mengena itu bagi saya seperti matahari itu. Sampai 2 orang mau seperti matahari. Kayaknya ntar kita nyanyinya itu ya. Kayaknya sih Ya. cocoknya itu udah malam ini. Penutupan ya. Iya. ada filosofi. Ada mungkin di balik lagu itu ada mungkin pengalaman terselubung sedap. Kalau terselubung sih iya gitu ya. Tuh kan, terselubung. bener kan? Iya. Jadi Ah. gini, setinggi apapun gunung itu tidak akan bisa menghalangi sinar matahari ke bumi. Ini nih demen nih. Itu. Orang kalau yang pengalamannya agak Walaupun selebat-lebatnya daun-daunan itu bisa nembus juga. Matahari bisa menembus kedalaman hutan. Nah, disitulah hebatnya matahari itu dengan sinarnya bisa memberi kehidupan buat kita. gue jadi ingat ini nih Bang Haji. Kemarin si Maing juga bagus juga tuh kutipannya dia. Dia bilang Bang Iwan itu udah kayak matahari. Kalau kita jauhin bermanfaat buat kita. Kalau kita deketin dia dinyakitin. Iya. Iya. Buka itu. Gak bagus juga nih kalau terlalu deket nih sama dia Ah. gitu. Kalau jauh bermanfaat buat kita. Nah, oke. Tadi kita udah ngobrol panjang lebar, udah hampir sejam lebih ya. Ngobrolin dari mulai OI, dari mulai organisasinya sendiri intinya, terus akhirnya pengalaman masing-masing, lagu Bang Iwan, pengalaman konsernya juga. Terakhir mungkin ada yang mau disampaikan sebelum penutupan kita nyanyi bareng nih, apa mungkin Bang Haji. Bang Haji mungkin Wakili. apa? Kalau dari saya, prinsipnya semoga kawan-kawan OI yang berada di belahan dunia manapun, semoga dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini kita semua sehat-sehat. Amin. Dan mungkin agenda terbesar 2021 Tahun depan, oke. BPP itu akan menyelenggarakan Munas yang ke-7 Ketujuh itu di Lewinanggung kebenaran. di Lewinanggung. Lewinanggung itu kalau nggak salah tanggalnya 14 sampai 16 Agustus. Itu berarti rencananya apa namanya, virtual apa gimana tuh? Belum tahu. Itu mudah-mudahan juga pandemi udah bisa kita bisa Amin, ini. kita atasi gitu ya, Iya. dengan kan rencana kan vaksin juga udah mulai masuk. Oh ya iya kan? sih. Iya. Dan ada waktu lah Agustus Ya. 8 bulan Insya Allah. lagi Amin, insya Allah amin. kita bisa Dibenahi, lewatin. iya. Amin, amin. Mudah-mudahan. Oke. Ada mungkin Ya, saya sih cuma nambahin. Jangan lupa nanti buat teman-teman BPW, BPK se-Indonesia untuk dapat hadir nanti di acara agenda besar BPP Tuh. Munas Hadir lu, pada lu, hadir lu. kan. Mudah-mudahan kita bisa hadir. Mudah-mudahan kita bisa Diberi bersilaturahmi. Nah, bertemu lagi ya kan. Teman itu Ini hampir mau setahun nih pandemi. Hampir Jadi mau kalau setahun, misalkan iya. nanti ketemu kan mengobati Banget, iya. Rasakan kita rasakan silaturahmi. kita silaturahmi. Sama saudara-saudara kita yang di pelosok negeri, amin. di kota-kota. Cukup ya? Apa? Kira-kira itu ya. Oke teman-teman, gue juga sebenarnya kalau gue jabanin ngobrol sama mereka nih mungkin sampai subuh kali ya. Cuman gue juga gak enak sama anak bininya mereka. Ntar yang domelin gue soalnya. Ini bujangan apa? Ya kalau di sini bujangan. Oh bujangan. Kalau di sini. Kalau di sini. Oh, dia. Dia. Iya. Kalau saya Tangan enggak kan? Masih Enggak, berkeluarga, enggak. saya masih berkeluarga. Enggak sama. Jangan terpesona mulu apa? Enggak. Ya, daripada nyebar hoax. Apa? Betul. Mendingan nebar pesona. daripada nebar hoax. Lebih ibadah kan Tapi begitu. kalau terpesonanya lain ini. Oh iya, itu gue nggak ngerti dah. Saya lebih paham. Intinya gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih. Udin, Agus Katel, Bang Ya, Haji Yunus, terima kasih sama-sama. sudah diberi kesempatan. Ardi bisa silaturahmi ke sini. Sama-sama. Mudah-mudahan paling nggak bisa mengobati Amin. kangennya kan. Amin. Kalau nggak bisa ngeliat konser langsung ya paling nggak kita ketemu gini ada Iya. dia pun sedikit Terobati lah ya. Nah, Hitungannya silaturahmi. Oke teman-teman, kita bakal nyanyi bareng apa tadi seperti matahari ya. Seperti Matahari. Kita genjreng ya, kita genjreng sekarang ya. Boleh. Yuk. A few moments later. Oke, yuk kita genjreng seperti matahari. Kasih tel, genjrengkan suara gitarmu tel.
mencari bahagia. Harta dunia kendaraannya, Mengerti, nggak apa-apa. Salah itu manusia. nasihat para nabi. Rap nih ya. Ingin bahagia, derita didapat, karena ingin sumber derita. Harta dunia jadi penggoda, membuat miskin jiwa kita. Ada benarnya nasihat orang-orang suci, memberi itu terangkan hati, seperti matahari yang menyinari bumi, yang menyinari bumi. Musik ya. Ganti. Ganti dong. Rap ya? Rap ya. Ingin bahagia, derita didapat, karena ingin sumber derita. Harta dunia jadi penggoda, membuat miskin jiwa kita. Sekali lagi ya. Sekali lagi ya. Ingin bahagia, derita didapat, karena ingin sumber derita. Harta dunia Mantap. jadi penggoda, membuat miskin jiwa kita. Keinginan adalah sumber penderitaan. Jadi keinginan adalah sumber penderitaan. Terlalu banyak keinginan juga jadi penyakit. Nah, Itu penyakit hati, jangan penyakit banyak pikiran. mau ya, yang Jangan biasa-biasa aja. boleh mau cuma semampunya. Menurut tuh bang, Oke. kalau untuk kopi kita.
Sekali lagi gue ucapin terima kasih buat DPW DKI Jakarta sudah memperbolehkan undang-undang, sudah ya menjamu gue di sini. Dan gue tuh mau bilang sama kalian buat teman-teman yang nonton itu jangan lupa beli produknya Oi Niaga. Iya. Ya, ada apa aja sih? Ada kopi kita nih. Ini ada kopi kita. Ya, boleh dicoba deh Bang Haji. Pokoknya ada kopi kita, ada Kita ada apa lagi tuh? Ada apa variasinya, ada apa? Ada Sidikala, Sidikala, ada Toraja, ada Cigayo. Sebenarnya Cigayo. teman-teman juga ada banyak, kalau ada permintaan ya kita akan ini kok. Banyak kan, apalagi kopi-kopi tradisional kita kan banyak kan. Oh, bisa pesen ya. Iya, bisa pesan nanti Bisa kita akan pesanan. ini ya. Oke, gitu aja. Jangan lupa subscribe channelnya Ardi Sigisi Baskolor. Kalau Nanti gue nggak tahu bakal datengin siapa lagi, ngobrol lagi sama siapa lagi, ngejam nyanyi lagi lagu Bang Iwan sama siapa lagi. Lu tunggu lagi aja ya episode selanjutnya. Oke, sampai jumpa. Wih, terima kasih BPW. Terima kasih. Empat harga habis.